Halo semuanya, hari ini kita bakal membedah salah satu pesan yang paling terkenal di dunia, yaitu Injil atau kabar baik. Sebenarnya isinya apa sih? Dan kenapa pesan ini dianggap sebagai sebuah berita yang saking baiknya? Yuk kita telusuri alur logikanya bareng-bareng. Oke, sebelum kita lanjut, coba kita main imajinasi sedikit. Bayangin deh, kamu itu seorang reporter berita. Nah, di tengah semua berita yang ada setiap hari, kabar baik apa yang menurut kamu paling penting buat disiarin ke seluruh dunia? Menarik kan buat dipikirin? Kenyataannya kan kita lebih sering dengar berita buruk ya, soal konflik, krisis, dan macam-macam. Tapi, ada satu narasi yang dari dulu justru menyebut dirinya kabar baik. Jadi, gimana sih struktur argumen di baliknya? Yuk kita bedah sama-sama buat ngeliat kenapa pesan ini dianggap begitu baik. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Anehnya, kabar baik ini justru nggak dimulai dari sesuatu yang baik. Pesan ini dibuka dengan sebuah masalah yang disebut universal, yang katanya berlaku buat semua manusia di dunia, yaitu dosa. Terus, apa sih yang dimaksud dosa dalam konteks ini? Nah, ini bukan cuma soal perbuatan jahat kayak mencuri atau bohong ya. Definisinya jauh lebih luas lagi. Dosa itu adalah setiap kegagalan untuk memenuhi standar moral Tuhan yang sempurna, baik itu dalam perbuatan kita, sikap hati kita, atau bahkan sifat dasar kita. Coba deh perhatiin, betapa universalnya klaim ini. Kutipan ini nggak bilang beberapa orang atau kebanyakan orang, tapi tegas banget bilangnya semua orang. Jadi, premis dasarnya adalah kondisi ini berlaku untuk setiap orang tanpa terkecuali. Biar gampang ngebayanginnya, gini deh. Anggap aja ada sebuah standar kesempurnaan, kayak mistar lompat tinggi yang ditaruh tinggi banget. Mau kita coba sekeras apapun, mau kita lompat setinggi apapun, nggak akan ada yang bisa sampai. Nah, itulah yang dimaksud dengan kehilangan kemuliaan Allah. Dan ternyata, standar ini absolut banget. Ini bukan kayak sistem poin di mana perbuatan baik bisa nutupin yang buruk. Logikanya gini, kalau kamu gagal di satu titik aja, kamu dianggap gagal total. Standarnya itu 100%, nggak ada ruang buat kesalahan sedikit pun. Lalu, apa dong konsekuensinya? Nah, ini dia poin krusialnya. Upah atau bayaran untuk dosa itu bukan sekedar rasa bersalah, tapi maut. Wah, ini pernyataan yang serius banget dan ini yang jadi fondasi untuk semua argumen selanjutnya. Masalah universal dengan konsekuensi yang seberat itu akhirnya memunculkan sebuah dilema besar di pusat ceritanya. Dan ini bukan cuma masalah manusia loh, tapi jadi sebuah ketegangan yang menyangkut karakter Tuhan itu sendiri. Nah, disinilah letak inti konfliknya. Di satu sisi, Tuhan itu digambarkan sebagai pribadi yang kudus, yang keadilannya menuntut setiap dosa harus, kudu, dihukum. Tapi di sisi lain, Tuhan juga adalah kasih yang pengen banget menyelamatkan ciptaannya. Ini dia pertanyaan besarnya yang coba dijawab sama si kabar baik. Gimana caranya keadilan dan kasih bisa sama-sama terpenuhi? Kan kelihatannya nggak mungkin. Gimana Tuhan yang adil bisa mengabaikan dosa? Tapi gimana juga Tuhan yang penuh kasih bisa menghukum orang yang Dia kasihi? Dua-duanya seolah-olah nggak bisa jalan bareng. Sekarang, kita sampai pada solusi yang ditawarkan. Pesan ini menyajikan sebuah jalan keluar yang, ya bisa dibilang nggak terduga. Sebuah intervensi ilahi untuk menjawab dilema yang kelihatannya mustahil ini. Di sini muncul konsep dibenarkan, yang artinya dianggap benar di hadapan Tuhan. Dan ini bukan sesuatu yang kita usahakan, melainkan sebuah hadiah. Perhatiin deh kata kuncinya, kasih karunia dan cuma-cuma. Ini menekankan kalau solusinya datang dari luar diri kita. Jadi alur logikanya kira-kira begini. Pertama, masalahnya adalah upah dosa itu maut. Kedua, intervensinya. Kristus datang untuk menanggung hukuman itu, menggantikan manusia. Ketiga, hasilnya, manusia bisa bebas dari hukuman dan dianggap benar. Nah, dengan cara ini, keadilan terpenuhi karena dosa dihukum, dan kasih juga terpenuhi karena manusia diselamatkan. Oke, kalau solusinya adalah sebuah hadiah gratis, terus gimana dong cara kita menerimanya? Nah, ini membawa kita ke bagian terakhir dari pesan ini. Respons apa yang dibutuhkan dari sisi kita sebagai manusia? Poin kuncinya ada di perbedaan antara memperoleh dan menerima. Pesan ini tegas banget bilang kalau keselamatan itu nggak bisa diperoleh dengan usaha atau perbuatan baik kita. Sebaliknya, ini adalah sesuatu yang harus diterima sebagai sebuah pemberian. Terus, gimana cara nerimanya? Mekanismenya didefinisikan dengan jelas, yaitu iman atau kepercayaan. Kebenaran dari Tuhan ini diberikan lewat iman kepada Yesus Kristus untuk siapa saja yang percaya.
Oke, kita udah ngebahas masalahnya, dilemanya, solusinya, dan responsnya. Sekarang, yuk kita satuin semua kepingan puzzle ini biar kita bisa lihat gambaran utuhnya dari argumen kabar baik ini. Nah, ini dia seluruh alur argumennya dari awal sampai akhir. Dimulai dari pengakuan adanya masalah universal, lalu dilema ilahi yang muncul, diikuti oleh solusi tak terduga yang ditawarkan, dan diakhiri dengan respon yang dibutuhkan untuk menerimanya. Inilah inti dari apa yang disebut sebagai kabar baik. Dan sebagai penutup, saya mau ajak kamu untuk refleksi pribadi. Terlepas dari keyakinan kamu, dari seluruh alur argumen yang udah kita bedah barusan, entah itu soal masalahnya, dilemanya, solusinya, atau responsnya, bagian mana sih yang paling menarik atau paling membekas buat kamu? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan.